Yang pertama, pada 29 September 1955 untuk memilih anggota-anggota DPR yang kedua, 15 Desember 1955 untuk memilih anggota-anggota Dewan Konstituen. Dalam maklumat X hanya disebutkan bahwa pemilu yang akan diadakan Januari 1946 adalah untuk memilih anggota DPR dan MPR, tidak ada konstituen. Pemilihan umum tahun 1971 dilaksanakan pada 5 Juli 1971. Ketika Orde Baru berkuasa, Indonesia telah menyelenggarakan pemilu yang pertama kali, yaitu dimulai pada 5 Juli 1971. Dengan kontestasi antar peserta pemilu dan hasil pemilu tidak mencerminkan aspirasi dan kedaulatan rakyat. Setelah tahun 1971, pelaksanaan pemilu yang periodik dan teratur mulai terlaksana. Satu hal yang nyata perbedaannya dengan pemilu-pemilu sebelumnya adalah bahwa sejak pemilu 1977, pesertanya jauh lebih sedikit, hanya terdiri dari 2 parpol dan 1 Golkar. Ini terjadi setelah sebelumnya pemerintah bersama-sama menyederhanakan jumlah partai dengan membuat UU No. 3 tahun 1975 tentang partai politik dan Golkar. Kedua partai itu adalah Partai Persatuan Pembangunan atau P3 dan Partai Demokrasi Indonesia atau PDI dan 1 golongan karya atau Golkar. Jadi dalam 5 kali pemilu 1977 sampai dengan 1997 pesertanya hanya 3 partai saja. Hasilnya pun sama, Golkar selalu menjadi pemenang, sedangkan P3 dan PDI menjadi pelengkap atau sekedar ornamen. Pemilu yang berlangsung pada 7 Juni 1999 menjadi sejarah pemilu pertama di masa reformasi. Berbeda dengan pemilu sebelumnya, pada pemilu 1999 ada 48 partai yang menjadi peserta dari berbagai warna politik. Dari 48 partai peserta pemilu 1999, hanya 21 partai yang mendapatkan kursi di DPR, dan PDIP keluar sebagai pemenang mayoritas suara, disusul Partai Golkar, PPP, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Amanat Nasional di posisi 5 besar. Serta pemilihan presiden wakil presiden yang dilakukan secara langsung dan bukan lagi melalui anggota MPR seperti pemilu sebelumnya, bahkan bisa hingga putaran kedua. Selain itu, penyelenggara pemilu juga bersifat nasional, tetap dan mandiri. Pemilihan umum tahun 2009 merupakan masa akhir elit berseminya elit baru. Menyongsong pemilu 2009, DPR melakukan perubahan regulasi yang terkait dengan penyelenggaraan pemilu. Perubahan itu dimasukkan untuk dapat menjawab persoalan-persoalan mendasar yang muncul dalam pemilu sebelumnya. Beberapa persoalan yang muncul dalam sistem pemilu sebelumnya diantaranya berupa representasi wakil rakyat, proporsionalitas nilai kursi, pembentukan kepartaian yang efektif dan sebagainya berusaha diatasi. Dan Wakil Presiden Republik Indonesia tahun 2014 atau Pilpres 2014 dilaksanakan pada tanggal 9 Juli 2014 untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden Indonesia untuk masa bakti 2014 sampai 2019. Pemilihan ini menjadi pemilihan presiden langsung ketiga di Indonesia. Presiden petahana Susilo Bambang Yudhoyono tidak dapat maju kembali dalam pemilihan ini karena dicegah oleh undang-undang yang melarang periode ketiga untuk seorang presiden. Menurut Undang-Undang Pemilu 2008, hanya partai yang menguasai lebih dari 20% kursi di Dewan Perwakilan Rakyat dan memenangi 25% suara populer dapat mengajukan kandidatnya. Undang-undang ini sempat digugat di Mahkamah Konstitusi, tetapi pada bulan Januari 2014, Mahkamah memutuskan undang-undang tersebut tetap berlaku. Pemilihan umum ini akhirnya dimenangkan oleh pasangan Joko Widodo dan Yusuf Kala dengan memperoleh suara terbesar 53,15%, mengalahkan pasangan Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa yang memperoleh suara sebesar 46,85% sesuai dengan keputusan KPU RI pada 22 Juli 2014. KPU meresmikan pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah atau pilkada secara serentak pada 2015. Ketua KPU Husni Kamil Manik mengatakan pilkada serentak ini menjadi penting dan sebagai momen bersejarah bagi Indonesia. Adapun lanjut Husni, tahapan pilkada serentak 2015 ini diawali dan ditandai dengan penerimaan data agregat kependudukan per kecamatan atau DAK 2 secara serentak pada hari ini. DAK 2 ini untuk pertama kali digunakan sebagai dasar bagi penentuan persentase syarat dukungan calon perseorangan agar para calon perseorangan lebih awal dapat mempersiapkan diri.